nyaris memukul salah satu debt kolektor hingga akhirnya dilerai oleh warga lainnya. Pemilik motor mengaku sudah melunasi cicilan sepeda motor dengan menunjukkan bukti BPKB motor dan surat pelunasan yang dibayar langsung ke pihak leasing. Namun demikian, debt kolektor bersikukuh bahwa sepeda motornya masih memiliki tunggakan sehingga akhirnya memancing amarah warga yang ada di lokasi. Nyaris memukul salah satu debt kolektor hingga akhirnya dilerai oleh warga lainnya. Pemilik motor mengaku sudah melunasi cicilan sepeda motor dengan menunjukkan bukti BPKB motor dan surat pelunasan yang dibayar langsung ke pihak leasing. Namun demikian, debt kolektor bersikukuh bahwa sepeda motornya masih memiliki tunggakan sehingga akhirnya memancing amarah warga yang ada di lokasi. Apa sih? Itu bisa begitu kenapa? Nggak tahu, kita kan cuma jalan dari pusat. Oh gitu, tapi di pusat nggak ada, nggak ada. Ada, ya kan dari kantor kan belum ada konfirmasi ke kita. Oh gitu. Nggak tahu dong, kita kan. Dia tadi berbicara sebagai orang kantor pusat dari FIF. Sedangkan kita melunasi ke kantor FIF. Masa ketika kita sudah lunas, udah beberapa hari atau minggu ini BPKB, dia tidak tahu kalau dia dari pusat. Kan begitu Bang. Makanya kita kena ketika udah lunas masih ada aja ini yang meminta pembayaran ini itu. Sedangkan kita sudah melunasi Bang, udah melunasi. BPKB yang STNK ini motor. Kedua debt kolektor akhirnya meninggalkan lokasi setelah sejumlah warga mengusirnya untuk menghindari keributan yang lebih luas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pria ketua LSM ini tidak berkutik saat didatangi polisi saat tengah menghitung uang yang diduga hasil pemerasan. Ketua LSM ini sebelumnya dilaporkan telah memeras pengusaha kosmetik di Lampung Timur yang diancam akan dilaporkan ke polisi karena menjual produk ilegal. Kamu sama siapa? Kamu sama siapa? Kamu sama siapa? Dari tangan pelaku, polisi menyita uang 15 juta rupiah. Sementara itu, korban mengaku awalnya pelaku meminta uang damai sebesar 30 juta rupiah atas laporan seorang konsumen yang mengalami iritasi usai memakai produk kosmetik dagangan istrinya. Namun lantaran korban tak sanggup memenuhinya, akhirnya kedua pihak sepakat dengan besaran uang 15 juta rupiah. Beliau ini datang ke sini memberikan surat somasi. Beberapa hari kita nggak tanggepi dan dia terus habis itu saya coba hubungi beliau untuk mediasi, berbicara segala macam beliau itu dan pada intinya mintalah untuk biaya pembinaan. Kita tindak lanjuti dengan cara undercover, kemudian kita dapati BB uang hasil pemerasan ini sejumlah 15 juta rupiah. Dari keterangan tersangka, ia pergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk biaya lebaran atau liburan Idul Fitri. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Listanto, iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Reni Arumsari. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa diduga mengalami gangguan jiwa. Seorang pria yang kerap mengamuk berhasil diringkus petugas kepolisian usai membuat onar dengan mengancam akan meledakkan minimarket. Warga di kawasan Jalan Watu Kaji Raya, Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang dibuat resah oleh ulah seorang pria yang kerap membuat onar. Pria yang sempat makan di warung bakso tanpa membayar lalu kabur dan membuat keributan di sebuah minimarket dengan meminta pistol mainan serta melontarkan dugaan ancaman. Berdasarkan informasi, kejadian tersebut bermula saat pria mendatangi sebuah konter pulsa dan sempat berbincang dengan penjaga. Tak lama kemudian dirinya berpindah ke warung bakso di sekitaran lokasi. Usai makan, pelaku langsung meninggalkan warung tanpa mau membayar.
Pegawai warung bakso yang mengejar pelaku ternyata pelaku sudah mengamuk di sebuah minimarket yang meminta barang berupa pistol mainan beserta senter secara gratis. Kasir minimarket pun nyaris mendapatkan pukulan dari pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa. Pelaku marah dan berteriak mengaku mengenal beberapa orang penting. Suruh hari ini malah bantu jaga kepolisian pembunuhan lah. Bekasi kan dia suruh ke sana. Putra kok suruh nyari pembunuh, nyari perawan sama rondo enak. Maki-maki karena barunya nggak langsung dikasih, sempat dimaki-maki suruh telepon atasan aja biar. Terus ada ancaman juga ada? Ada katanya mau ngebom toko sini. Mau ngebom apa? Iya, mau ngeledakin toko sini. Pelaku yang sempat diamankan dan dimintai keterangan petugas kepolisian kini telah dibawa pulang pihak keluarga. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan situasi lingkungan tetap aman serta kondusif. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianti, iNews melaporkan. Polisi meringkus pelaku curanmor yang meresahkan warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Saat hendak ditangkap, pelaku mencoba melawan petugas. Polisi meringkus 4 pelaku curanmor saat hendak menjual sepeda motor hasil curiannya di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat penangkapan, pelaku mencoba melawan petugas. Diketahui keempat pelaku merupakan komplotan pencuri sepeda motor asal Lampung yang meresahkan warga. Ironisnya, para pelaku masih tergolong remaja berusia 16 hingga 19 tahun. Dalam satu hari, mereka mampu mencuri lebih dari 2 sepeda motor. Penangkapan berawal dari aksi pelaku yang terekam CCTV saat mencuri 1 unit sepeda motor di halaman salah satu pertokoan di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Ada 4 pelaku yang kami amankan, yang 2 adalah DPO buronan dari Polresta Lampung, yang 2 adalah memang pelaku yang bawa senpi dan selaku pemetik. Selain 2 unit sepeda motor hasil curian, polisi juga menyita 1 pucuk pistol rakitan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya. Keempat pelaku dibawa ke Mapolsek Jatiuhung untuk diproses lebih lanjut. Polisi juga masih memburu anggota komplotan curanmor lainnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 2 pelaku spesialis curanmor di Blitar, Jawa Timur digerebek tim Satreskrim Polres Blitar Kota. Dari penggerebekan rumah pelaku, polisi mengamankan motor dan kunci letter T yang biasa digunakan pelaku saat beraksi. Tim Macan Patria Satreskrim Polres Blitar Kota bergerak cepat ke lokasi persembunyian pelaku curanmor di Ngelegok, Blitar. Polisi meringkus salah satu pelaku di dalam rumahnya. Setelah penangkapan, polisi mendapati sejumlah kunci letter T dan setumpuk STNK diduga hasil kejahatan. Motor curian pun ditemukan. Polisi juga mengamankan pelaku lain yang diduga komplotan curanmor. Pelaku curanmor dibawa ke Mapolres Blitar Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para korban pencurian masih bisa melihat motornya yang belum sempat dijual pelaku. Korban kehilangan motornya saat pergi ke sawah membawa kendaraan roda 2. Bilang ini kalau pas teng Satin, sekitar pukul 6. Terus, tapi saya nggak tahu bilangnya jam berapa, antaranya jam 9 sampai jam 11 saya pulang. Setelah itu sudah pulang mboten enten. Terus kula babasi. Datang lingkungan niku pikir kula di Dreseme rencang kula napa ngoten. Mboten enten. 2 pelaku spesialis pencurian motor petani ini diduga telah berulang kali beraksi di Blitar dan sekitarnya. Polisi masih menyelidiki kasus untuk mengungkap dugaan sindikat curanmor. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Polisi menyamar sebagai satpam demi mengungkap peredaran obat terlarang di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 3 orang terduga pelaku beserta ribuan barang bukti obat ilegal
diringkus oleh petugas. Berbekal laporan warga terkait maraknya peredaran obat terlarang, polisi melakukan penyergapan di halaman ruko di Jalan Raya Transyogi, Nagrag, Kabupaten Bogor. Dalam operasi ini Kapolsek Cilengsi menyamar sebagai petugas keamanan dengan memegang uang seolah sedang menjaga parkir. Tak lama berselang, seorang pengedar datang untuk melakukan transaksi. Tanpa menunggu lama, tim langsung menyergap dan menangkap terduga pelaku asal Lok Sumawe, Aceh Utara. Obat ilegal berbagai jenis disita. Petugas langsung melakukan pengembangan ke wilayah Cempaka, Bekasi yang diduga menjadi pusat peredaran obat terlarang. Seorang pria berinisial M, 24 tahun, diamankan saat hendak membeli 4 box obat ilegal untuk dijual kembali. Bahkan saat proses penggerbekan berlangsung, sejumlah pria tanpa curiga datang bergantian untuk membeli obat tramadol. Bandar ini datang tanpa curiga. Di situ area tersebut sudah ada beberapa anggota. Ketika datang ketemu dengan yang laporan, kita langsung sergap. Kini seluruh pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Sakit hati karena ditinggal istri dan anaknya, seorang pria di Deli Serdang nekat membakar rumah orang tuanya. Akibatnya 2 unit rumah semi permanen hangus terbakar. Tolong ya untuk Deli Serdangnya. Seorang pria nekat membakar rumah orang tuanya di Jalan Harapan, Gang Kasirin, Desa Puji Mulyo, KM 12,5, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat warga melihat asap hitam dari rumah salah satu warga bernama Ponija. Warga berusaha memadamkan api, namun justru api cepat membesar dan membakar rumah di sebelahnya. Diduga kebakaran terjadi lantaran anak Ponija sakit hati tinggal istri dan anaknya. Pelaku mengaku membakar rumah orang tuanya dengan cara membakar bantal lalu ditinggal. Cekcoknya udah berlangsung lama sehingga terjadi juga pertengkaran antara si pelaku dengan istrinya. Jadi mungkin ada rasa tidak enak sehingga berakibat kepada orang tuanya gitu. Sudah kita tahan. Kini pelaku pembakar rumah orang tuanya ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diancam 9 tahun penjara. Dari Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.